Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Hasan Albab selaku dosen pengampu mata kuliah Ma'anil Quran, dan tidak lupa juga untuk teman-teman semua yang kami cintai dan kami banggakan. Kami ucapkan selamat siang untuk semuanya dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita pada hari ini diberikan kelancaran sampai nanti waktunya berbuka puasa. Semoga dengan dilaksanakan perkuliahan di siang hari ini bisa menambahkan nilai ibadah di bulan suci Ramadan ini. Amin. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pemaknaan Al-Quran secara dohiri, maksudi, dan isyari. Untuk poin yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Poin yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Nurul Naimatun Nisa. Dan untuk poin yang terakhir akan disampaikan oleh Mbak Lailatul Ruhidayati. Untuk mengawali perkuliahan pada siang hari ini, mari kita baca suratul Fatihah dalam hati masing-masing agar semoga perkuliahan ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bisyiril Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kenapa itu? Baik, terima kasih. Selanjutnya memasuki poin yang pertama, yaitu mengenai pembahasan definisi tentang dohir. Dohir dalam sudut arti etimologi dapat diartikan dengan jelas, tampak, terang, sedangkan secara terminologi diartikan sebagai berikut. Dalam istilah usul, dohir adalah lafaz yang menunjukkan makna dengan petunjuk yang kuat. Ada kemungkinan diarahkan ke makna yang lain. Umumnya, dohir adalah makna yang ditunjukkan lafaz dan dipahami dari wacana Arab. Dalam kitab Tafsir wa Mufassirun karya Adz-Dzahabi disebutkan bahwa lafaz Al-Quran adalah dimensi dohir, sedangkan dimensi yang disebut sebagai batin adalah takwilnya. Menurut Profesor Dr. Wahab Zuhaili dalam kitabnya Ushul Fiqh Al-Islami mendefinisikan dohir sebagai berikut. Dohir adalah setiap lafal atau ucapan yang telah jelas maksud
bagi orang yang mendengarnya tanpa tergantung pada indikator lain ataupun angan-angan, baik mengantarkan pada makna yang dimaksud maupun tidak. Sedangkan menurut Asy-Syaukani dalam kitabnya Irsyadu al-Fuhul ila Tahqiqi al-Haq min ilmi al-Wusul mendefinisikan sebagai berikut. Dhohir adalah lafal yang artinya berada di antara dua arti. Namun salah satu di antaranya lebih jelas atau tidak nampak. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa dhohir adalah lafal yang menunjukkan atas makna dengan petunjuk yang mencapai taraf jan atau suatu dalil yang memungkinkan atau bahkan memerlukan takwil supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Berangkat dari penjelasan tersebut, tingkatan makna tersebut memengaruhi munculnya corak penafsiran tertentu yang biasa kita nisbahkan sebagai tafsir isyari dan tafsir batini. Kedua cara penafsiran ini memiliki orientasi yang sama, yaitu menyingkap makna terdalam atau hakiki secara hakiki dari Al-Quran. Kendati demikian, menurut Quraisyab membedakan keduanya. Menurutnya perbedaan terletak pada pandangan terhadap lafaz atau kalimat ayat. Dalam tafsir isyari diakui lafaz dan maknanya, namun ditambahkan makna baru. Dari isyarat yang diperolehnya. Berbeda dengan itu pada penafsiran batini, yang diakui bukanlah makna kalimat yang digunakan, melainkan makna isyarat yang dimaksud ayat. Dan kata lain, makna lahiriah lafaz untuk orang-orang awam, sedangkan makna batiniah untuk orang-orang khusus. Yang selanjutnya yaitu contoh-contoh dhohir. Untuk mengawali pembahasan mengenai makna ayat Al-Quran yang sifatnya dhohir dan batin, kami terlebih dahulu mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi sebagai berikut. Dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 2-4 yang berbunyi, yang artinya, demi kitab Al-Quran yang menerangkan, sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya, dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam induk Alkitab atau Lauh Mahfuz di sisi kami adalah benar-benar tinggi nilainya dan amat banyak mengandung hikmah. Ayat tersebut menjadi landasan bagi para sufi bahwa sesungguhnya Al-Quran itu memiliki tingkatan, yaitu Al-Quran yang berada di alam materi dan Al-Quran yang tidak berada di alam materi. Selain ayat tersebut, di atas ada beberapa ayat lainnya yang juga menjelaskan adanya tingkatan makna di dalam Al-Quran. Sebagai berikut, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 78 yang artinya, katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, yaitu orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Yang selanjutnya yaitu surat An-Nisa ayat 82 yang berbunyi, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Dari
beberapa ayat tersebut, ada beberapa riwayat juga menyebutkan secara gamblang tentang makna yang terkandung di dalam Al-Quran, yang artinya Al-Furyabi meriwayatkan hadis hasan mursal dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya Nabi bersabda, setiap ayat itu mempunyai makna dohir dan batin. Setiap huruf terdapat batasan dan setiap batasan terangkat. Riwayat lain dari Ad-Dailami meriwayatkan hadis marfu dari Abdurrahman bin Auf. Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran itu di bawah arsy. Terdapat makna dohir dan batin yang menjadi hujah bagi para hamba. Sekian dari penyampaian saya. Selanjutnya untuk poin yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami yang bernama Nurul Naimatun Nisa. Waktu dan tempat kami persilakan. Pemaknaan Al-Quran secara maqasid. Tafsir maqasidi adalah gabungan dua kata, yaitu tafsir dan maqasidi yang dibubuhi dengan ya nisbah. Secara bahasa, tafsir berasal dari kata fasara yang bermakna menjelaskan, menerangkan, dan menyingkap sesuatu yang tertutup. Secara istilah, tafsir mempunyai banyak pengertian. Menurut Al-Zarqani, tafsir yaitu ilmu yang membahas Al-Quran dari segi dilalahnya berdasarkan maksud yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kadar kemampuan manusia. Sedangkan Az-Zarkashi mendefinisikan ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan maknanya serta mengeluarkan hukum-hukum atau hikmah-hikmah darinya. Makna maqasid sendiri adalah bentuk jamak dari kata maqasad yang berarti maksud atau menuju sesuatu, sedangkan secara istilah adalah apa yang menjadi tujuan syara' adalah penetapan hukum-hukum syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi hamba-hambanya, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hubungan dengan ilmu tafsir, maqasid ini bisa bermaksud maqasid Al-Quran dan maqasid syariah. Adapun maqasid Al-Quran juga memiliki pengertian tersendiri. Menurut Ridwan Jamal dan Niswan Abduh, setelah mengamati berbagai pendapat ulama terkait maqasid Al-Quran, mereka berdua mendefinisikan maqasid Al-Quran sebagai hikmah, rahasia, dan tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan dengan diturunkannya Al-Quran demi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Gabungan dua kata itulah istilah tafsir maqasid terbentuk, karena tafsir ini masih termasuk jenis baru dalam disiplin ilmu tafsir. Wow. Karena tafsir ini masih termasuk jenis baru dalam disiplin ilmu tafsir, para pakar masih berupaya mendefinisikannya dengan definisi yang tepat. Menurut Ridwan Jamal, tafsir maqasid adalah jenis tafsir yang membahas makna-makna lafal Al-Quran dan perluasan makna lughawinya, disertai penjelasan hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan melalui turunnya Al-Quran dan disyariatkan hukum-hukum Islam. Wasfi Asyur Abu Zaid mendefinisikannya sebagai salah satu corak dari berbagai corak tafsir yang membahas pengungkapan makna-makna dan hikmah-hikmah yang meliputi Al-Quran, baik yang universal ataupun yang parsial, serta menjelaskan cara penggunaannya dalam mewujudkan kemaslahatan hamba. Sejarah tafsir maqasidi tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan tafsir itu sendiri. Artinya, meskipun kemunculan tafsir maqasid baru terjadi belakangan, akan tetapi beralih benih-benih penerapan maqasid
al-Asy'ariyah sebagai paradigma tafsir sudah terjadi di masa-masa dan fase awal penafsiran. Zainal Hamam dan Halil Tahir menuntut sejarah tafsir maqasid ini dari fase awal perkembangan tafsir Al-Quran sampai tajdid. Di setiap fase tersebut telah terjadi penafsiran Al-Quran berbasis maslahi yang kemudian menjadi akar terjadinya maqasidi. Di sini saya akan membahas tentang tafsir al-isyari. Isyarah secara etimologi berarti penunjukan, memberi isyarat, sedangkan tafsir al-isyari adalah menakwilkan penafsiran ayat Al-Quran Al-Karim tidak seperti zahirnya, tapi berdasarkan isyarat yang samar yang bisa diketahui oleh orang-orang yang berilmu dan bertakwa, yang penakwilan itu selaras dengan makna zahir ayat Al-Quran dari beberapa sisi syarhis. Adapun isyarah menurut istilah adalah apa yang ditetapkan atau sesuatu yang bisa ditetapkan atau dipahami, diambil dari suatu perkataan hanya dari mengira-ngira tanpa harus meletakkan konteksnya, atau sesuatu yang ditetapkan hanya dari bentuk kalimat tanpa dalam konteksnya. Perkembangan sufisme yang kian marak di dunia Islam ditandai oleh praktik-praktik arketisme dan askapisme yang dilakukan oleh generasi awal Islam. Hal ini dimulai sejak munculnya konflik politis sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Praktik seperti ini terus berkembang pada masa berikutnya seiring berkembangnya aliran sufi. Mereka pun menafsirkan Al-Quran sesuai dengan paham sufi yang mereka anut. Pada umumnya kaum sufi memahami ayat-ayat Al-Quran bukan sekedar dari lahir yang tersurat saja, namun mereka memahaminya secara batin atau secara tersurat. Hukum tafsir bil isyarah, para ulama berselisih pendapat dalam menghukumi tafsir isyari. Sebagian mereka ada yang memperbolehkan dengan syarat atau dengan syarat, dan sebagian lainnya melarangnya. Tafsir isyari dapat dibenarkan selama pertama, maknanya lurus, tidak bertentangan dengan hakikat-hakikat keagamaan, tidak juga dengan lafaz ayat. 2. Tidak menyatakan bahwa itulah satu-satunya makna untuk ayat yang ditafsirkan. 3. Ada korelasi antara makna yang ditarik itu dengan ayat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan tutur kata, apabila ada penyampaian yang kurang tepat atau kurang lengkap, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.